Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Irham Baskoro. Pada kesempatan kali ini, seperti pada video-video sebelumnya, kita akan belajar kembali tentang pelajaran matematika. Dan untuk kesempatan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai aplikasi atau penerapan dari turunan atau diferensial. Ya, langsung saja kita mulai. Penerapan atau aplikasi dari turunan atau diferensial itu diterapkan dalam beberapa hal atau beberapa aspek, seperti yang pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Apa itu fungsi naik, fungsi turun? Kaitannya dengan turunan nanti akan kita bahas. Yang kedua, kemiringan atau gradien garis singgung. Yang ketiga, jarak, kecepatan, dan percepatan. Langsung saja kita mulai dari yang penerapan atau aplikasi yang pertama, yaitu terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi yang tidak naik, tidak turun atau fungsi diam, stasioner, merupakan kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Kondisi yang dimaksud dapat berupa sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa ketentuan yang penting ya. Jika f aksen x bertanda positif atau f aksen x itu lebih dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan naik disebut fungsi naik. Yang kedua, jika f aksen x bertanda negatif atau f aksen x kurang dari 0, maka kurva fungsi dalam keadaan turun disebut fungsi turun. Jika f aksen x bertanda netral atau f aksen x itu 0, maka kurva fungsi dalam keadaan tidak naik, tidak turun. Istilahnya sebagai keadaan yang diam, fungsi diam atau stasioner. Nah, keadaan tersebut bisa digambarkan dalam grafik ini. Ini yang oranye ini itu naik ya, fungsi yang naik. Berarti ketika rentang ini itu f aksen x-nya atau turunan pertamanya itu lebih dari 0 gitu ya. Ketika turun, ini rentang yang turun ini, berarti dalam rentang ini f aksen x-nya itu kurang dari 0. Kemudian ketika naik lagi, f aksen x lebih dari 0. Seperti itu. Langsung ke contoh soal. Interval x yang membuat fungsi fx x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 selalu turun adalah titik-titik. Berarti kita akan menentukan jawaban dari soal ini dengan menggunakan syarat fungsi turun tadi. Ya, fungsi turun itu ketika f aksen x-nya itu bertanda negatif atau kurang dari 0. Yang syarat ini ya, yang B itu ya. Nah, kita taruh di sini aja. Jadi agar selalu turun itu harus fungsi turun. Berarti f aksen x-nya itu ya, turunannya 3x kuadrat min 12x plus 9 itu ya, turunan dari fx itu tadi. Nah, itu harus kurang dari 0 itu ya, karena dia fungsi turun. Gitu. Agar mudah kita bagi 3 semua aja ya. Kita bagi 3. Jadi x kuadrat min 4x plus 3 kurang dari 0. Seperti itu. Kemudian kita faktorkan. Berapa dengan berapa? Kalau ditambah ketemu min 4, kalau dikali harus ketemu 3. Oh, min 1 dan min 3. Min 1, min 3. Min 1, min 3, min 4. Min 1 kali min 3 plus 3. Jadi hasil pemfaktorannya x min 1, x min 3 kurang dari 0. Berarti nanti titik kritisnya x1 titik ininya ya, x sama dengan 3. Yang nanti titik-titik ini tuh ada di garis bilangan gitu ya, 1 dan 3. Berarti 1 yang kecil ya, sini 1, sini 3. Ini bolong ya, karena 1 dan 3 itu tidak include, tidak ada sama dengan di sini. Nah, kita uji 0 ada di sini. Nah, 0 ada di sini, kita uji ke tadi x kuadrat, berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3
sama dengan 0 min 0 plus 3 berarti 3. Berarti positif ya hasilnya. Berarti sini positif, kemudian sini negatif, sini positif. Gitu. Nah, padahal yang dimau yang kurang dari berarti yang negatif. Kita arsir yang negatif. Gitu ya. Berarti antara 1 sampai 3. X lebih besar dari 1 kurang dari 3. Itu berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Jadi ini contoh penerapan dari aplikasi turunan yang pertama tentang fungsi naik dan fungsi turun. Penerapan turunan yang kedua itu pada gradien atau kemiringan garis singgung, ya. Jadi kalau ada suatu kurva, ya misalnya ini adalah kurva, ya. Kurva ini memiliki garis singgung seret. Nah, gitu ya. Ini kurvanya Y sama dengan Fx. Kemudian ada garis singgung, misalnya ini nyinggung di titik A, FA gitu ya. Titiknya. Nah, berarti gradien dari garis singgung ini M gitu ya sama dengan Y aksen turunan dari Fx tadi dimasukkan A gitu ya. F aksen A gitu. Jadi kemiringan atau gradien garis singgung Y sama dengan Fx di titik A, FA adalah M sama dengan F aksen A gitu ya. M sama dengan F aksen A dengan definisi turunan kan ini ya. Tapi kita cukup pakai yang sini aja. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal terkait gradien ini, kalian juga harus mengingat rumus-rumus gradien yang udah kalian pelajari di SMP. Itu ya. Ada garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, gradiennya tuh M-nya. Gradien garis AX plus BY sama dengan C, gradiennya M sama dengan min A per B. Gradien melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Itu gradiennya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian ada syarat ya, kalau dua garis saling sejajar, berarti gradien kedua garis itu sama, M1 sama dengan M2. Kemudian kedua garis itu tegak lurus, berarti gradien kedua garis itu harus memenuhi syarat M1 kali M2 sama dengan min 1. Kemudian persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus itu nanti ada beberapa rumus juga. Jika diketahui suatu titik X1 Y1 gradiennya M gitu ya, maka persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini sering ya, sering keluar rumus ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kemudian jika diketahui dua titik X1 Y1 dan X2 Y2, maka persamaan garisnya ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, untuk mengetahui di mana letak penerapan turunannya dalam soal nanti, contoh soalnya di bawah ini kita bahas. Untuk yang contoh soal, tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X di titik dengan absis 2. Nah, ingat absis itu X ya. Absis itu sama dengan X, berarti X-nya tuh 2 gitu ya. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 5X. Ingat tadi gradien itu merupakan turunan pertama di suatu titik A gitu ya. Jadi M itu sama aja kita nurunin itu Y aksennya itu. Jadi kita turunin 2X min 5. Dengan X-nya tadi kan 2. Ya, kita masukkan di sini. Jadi untuk X sama dengan 2, nanti jadinya 2 kali 2 dikurangi 5. Tuh, jadi 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Nah, jadi ketemu ini gradiennya, M-nya. Pertanyaannya persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X di titik dengan absis
2. Nah, kalau absisnya 2, X-nya 2, masukkan 2 di sini. Jadi bunyinya Y sama dengan 2 kuadrat min 5 kali 2 alias 4 kurangi 10 sama dengan min 6. Jadi titik yang dilalui nanti titiknya itu X-nya 2, Y-nya min 6. 2, min 6. Ini sebagai X1, Y1-nya. Tuh ya. Nah, nanti karena ditanyakan persamaan garis singgung, kita masukkan di sini Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini ketika diketahui suatu titik X1 Y1 dan gradiennya M. Kan seperti ini kan, diketahui M-nya, diketahui titiknya gitu ya. Berarti pakai rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1 gitu. Y min Y1-nya tadi min 6 sama dengan M-nya min 1, X min X1, X1-nya 2. Jadi Y plus 6 sama dengan min X plus 2. Berarti Y sama dengan min X plus 2, 6-nya pindah sana, plus 2 kurangi 6, berarti min 4. Y sama dengan min X min 4, seperti itu. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X di titik absis 2, ini jawabannya Y sama dengan min X min 4. Ini penerapan yang kedua terkait dengan gradien atau kemiringan garis singgung. Kemudian aplikasi yang ketiga mengenai jarak kecepatan dan percepatan. Misal jarak itu ST, kecepatan itu turunan pertama dari jarak gitu ya. Jadi kecepatan itu ds dt atau S aksen T, turunan pertama dari jarak. Sedangkan percepatan itu diturunin lagi. Jadi turunan pertama dari kecepatan tadi. Jadi kecepatan diturunin atau V aksen T gitu ya, dv dt. Jadi jarak diturunkan jadi kecepatan. Kecepatan diturunkan jadi percepatan. Berarti percepatan itu turunan pertama dari kecepatan. Kecepatan turunan pertama dari jarak. Percepatan turunan kedua dari jarak gitu ya. Contoh soal. Suatu benda bergerak sepanjang garis mendatar mengikuti persamaan ST. ST sama dengan T pangkat 3 plus 3T kuadrat plus 5 dengan jarak satuan meter dan detik. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat T sama dengan 3 detik. Kita cari kecepatannya dulu. Tadi kecepatan itu turunan pertama dari jarak. Berarti kan tadi jaraknya ST nih ya, kita turunkan dulu. Berarti jadi 3T kuadrat plus 6T. 5 diturunkan jadi 0 atau kita hilangin aja. Pada saat T-nya tadi 3 ya, T sama dengan 3, berarti kita masukkan 3 kali 3 kuadrat plus 6 kali 3, 927 plus 18 sama dengan 51245 ya. Berarti kecepatannya 45 gitu. Jadi turunannya dimasukkan T-nya itu tadi 3 toh. Nah, 3 dimasukkan ke 3T kuadrat plus 6T menghasilkan 45. Tadi satuannya meter sama detik ya. Meter sama detik, berarti ini meter per sekon. Kemudian kita cari percepatannya. Percepatan. Turunkan lagi dari sini gitu ya. Jadi turunan ini 6T plus 6. Ya, pada saat T sama dengan 3. Berarti kita masukkan T-nya 3. 6 kali 3 plus 6 gitu ya. 18 plus 6 sama dengan 24. Nah, berarti percepatannya 24. Satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, itu tadi penerapan dari diferensial atau turunan pada fungsi naik dan fungsi turun, kemiringan atau gradien garis singgung, dan juga pada jarak kecepatan dan percepatan. Jika masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.